Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jadi di sini tuh aku bakal ngejelasin tentang perencanaan kapasitas. Nah, yaitu tentang BEP. Nah, BEP ini ada dua, ada yang produk tunggal dan multi produk. Nah, untuk di video yang kali ini aku bakal ngebahas tentang yang produk tunggal terlebih dahulu. Di sini itu udah ada soal tentang uh, sebuah perusahaan agribisnis mempunyai harga penjualan sebesar 150.000 per unit, biaya bahan mentah dan tenaga kerjanya itu sebesar 100.000 per unit, dan biaya tetapnya sebesar 30 juta. Jadi langkah yang pertama itu kita akan menulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Jadi diketahui. Nah, yang pertama di sini itu ada harga penjualan, harga penjualan atau bisa juga diberi simbol P. Itu sebesar 150.000 per unit. Selanjutnya ada biaya bahan mentah dan tenaga kerja sebesar 100.000 per unit. Nah, biaya bahan mentah dan tenaga kerja ini kan masuknya biaya variabel. Jadi kita tulis aja di sini biaya variabel atau V sama dengan 100.000 per unit. Selanjutnya di sini ada biaya tetap sebesar 30 juta per bulan. Biaya tetap atau fixed cost, jadi kita kasih tanda F sebesar 30 juta per bulan. Nah, setelah itu kita buat jawab. Langkah yang pertama di sini yang A itu ditanya BEP Ki. Ki itu berarti kan unit. Berarti berapa yang harus perusahaan agribisnis ini produksi agar tidak berada di titik impas. Nah, caranya itu kita tulis dulu rumusnya. Rumus BEP di sini tuh ada sama dengan F per P min V. F itu adalah fixed cost, P itu harga, dan V itu variable cost. Lalu kita masukkan dari data yang udah diketahui. Dan untuk harga dan biaya variabelnya itu kita menggunakan harga dan biaya variabel per unit. Nah, jadi dimasukin aja ke rumusnya, terus kita hitung. Di sini ada 30 juta per 150.000 min 100.000. Dan didapatkan hasil sebesar 600 unit. Jadi untuk BEP-nya itu sebesar 600 unit. Jadi perusahaan agribisnis itu minimal harus memproduksi sebanyak 600 unit agar perusahaan itu tidak rugi. Dan selanjutnya yang B, di sini ditanya berapa tambahan jumlah unit untuk mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari biaya tetap. Jadi kita tulis aja dulu di sini informasi yang didapat, berarti di sini tuh laba yang diinginkan atau diharapkan itu sebesar 30% dikali biaya tetapnya 30 juta. Nah, laba yang diinginkan itu sebesar 30% kali 30 juta, jadi 9 juta. Nah, selanjutnya untuk perhitungan berapa tambahan jumlah unit A itu rumusnya nggak jauh beda sama rumus ini. Cuman ditambahin sama laba yang diinginkan.
Nah, jadi rumusnya itu di sini ada fixed cost ditambah laba yang diinginkan dibagi P min V. Jadi itu tinggal ditambahin sama laba yang diinginkan, yaitu sebesar 9 juta. Jadi kalau kita hitung, ini jadi 39 juta dibagi 50.000. Dan hasilnya didapatkan sebesar 780 unit. Jadi untuk mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari biaya tetap, maka perusahaan ini harus memproduksi jumlah unit A sebesar 780 unit. Nah, karena yang di soal sini ditanyanya berapa tambahan jumlah unit A. Berarti yang ditanya itu tambahan. Berarti kita tinggal mengurangi 780 dikurang dengan 600. Jadi tambahnya itu sebesar 180 unit. Nah, ini untuk yang poin B. Selanjutnya untuk yang poin C, ini dimintanya gambarkan grafik BEP-nya. Dan untuk menggambar grafik BEP ini, di sini kan kita udah mengetahui BEP Q-nya. Lalu di sini kita harus mencari BEP rupiahnya terlebih dahulu. Jadi, rumus dari BEP rupiah itu adalah fixed cost dibagi 1 min V per P. Jadi, di sini didapatkan hasilnya sebesar 90 juta. Atau juga untuk mencari BEP rupiahnya ini, bisa juga kita carinya itu dengan cara, di sini kan kita udah cari BEP Q-nya, unitnya, sebesar 600 unit. Tinggal dikaliin saja sama harga penjualan sebesar 150.000 per unit. Jadi 600 dikali 150.000 itu hasilnya sama kayak ini, sebesar 90 juta. Nah, selanjutnya untuk menggambar grafik BEP itu yang pertama kita buat garisnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan angka-angkanya, dan untuk di yang vertikal ini merupakan rupiah dan yang di sini itu unit di bawah. Dan kita di sini kan udah diketahui ya, untuk biaya tetapnya itu 30 juta. Kan kalau biaya tetap itu berapapun jumlah unit yang diproduksinya biayanya itu sama. Jadi dibuat garis seperti ini, atau kita sebut dengan fixed cost. Setelah itu kita kan udah cari BEP-nya. Ada 600 unit dengan BP rupiah 90 juta. Jadi kita gabungkan titik-titik di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis seperti ini. Ini merupakan total cost dan ini merupakan total revenue. Dan titik pertemuan di sini itu merupakan BEP. Dan untuk keuntungan itu ada di sini. Jadi kan keuntungan rumusnya TR min TC. Berarti kalau digambarkan itu bagian sini itu merupakan keuntungan. Nah, untuk grafiknya kurang lebihnya seperti ini. Untuk grafik BEP. Untuk yang poin D, di sini ditanya berapa jumlah produk yang harus dihasilkan jika tingkat pajak pemerintah sebesar 30%. Ini tuh ada rumusnya untuk mencari berapa unit yang harus dihasilkan. Jadi itu rumusnya Q sama dengan fixed cost ditambah laba yang diinginkan dibagi 1 min tingkat pajak per P min V. Jadi fixed cost-nya kan sebesar 30 juta ditambah sama laba yang diinginkan. Laba yang diinginkan itu sebesar 9 juta. Ini kan 9 juta dibagi dengan 1 min tingkat pajak. Tingkat pajaknya sebesar 0,3. Kan di tingkat pajak yang diketahui
sebesar 30%. 30% itu sama dengan 0,3. Jadi seperti ini, lalu dibagi dengan P min P. Jadi didapatkan hasilnya itu sebesar 857 unit jika dikenakan pajak pemerintah sebesar 30%. Untuk yang terakhir, poin E, di sini diminta hitung rasio kontribusinya. Nah, sebelum menghitung rasio kontribusi, kita hitung dulu margin kontribusinya terlebih dahulu. Margin kontribusi rumusnya penjualan dikurang biaya variabel. Jadi di sini didapat 150.000 dikurang 100.000 sama dengan 50.000. Setelah itu kita hitung rasio kontribusi sama dengan margin kontribusi per penjualan dikali 100%. Jadi di sini margin kontribusi sebesar 50.000 dibagi penjualannya 150.000 dikali 100% sama dengan 33%. Jadi rasio kontribusinya sebesar 33%. Nah, ini kan tadi untuk menentukan BEP KIS sama BEP unit sama BEP rupiah kan kita menggunakan hitungan manual. Selain itu juga bisa menggunakan aplikasi. Ini tuh untuk membuktikan hitungan kita benar atau tidak. Jadi aplikasi yang digunakan itu di sini aku menggunakan POM. Nah, jadi di sini aplikasi untuk menghitung BEP itu ada ini. Ini aplikasinya. Namanya POM. Jadi kita buka. Nah, tampilannya itu seperti ini. Setelah itu kita klik modul. Terus kita pilih yang break even. Nah, di sini akan keluar file kayak gini, terus new. Habis itu kita pilih yang break even analysis. Nah, ini kita oke. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita tinggal mengisi. Di sini kan dimintanya fixed cost, variable cost, sama revenue-nya. Jadi kita tinggal masukin aja fixed cost-nya. Tadi kan ada 30 juta. Terus variable cost-nya ada 100.000. Dan revenue-nya itu tadi itu sama kayak harga penjualan per unit. Jadi sebesar 150.000. Nah, setelah ini kita klik solution. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, di sini kan langsung udah terjawab nih unitnya, BEP unitnya sebesar 600 dan ini di sini BEP rupiahnya itu sebesar 9 juta. Nah, maksudnya ini 90 juta untuk BEP rupiahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk menggunakan aplikasinya seperti ini. Kalau ngitung pakai manual itu caranya kayak tadi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus apabila ada kesalahan ataupun hal yang kurang dimengerti, bisa komen di bawah. Ini juga nggak sepenuhnya benar, karena aku juga lagi belajar. Yaudah, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.